Pertama tentu dinamika pilkada di DKI Jakarta ini memang akan lebih dinamis dibandingkan dengan pilkada lainnya. Karena DKJ, ya, daerah khusus Jakarta, akan menjadi sorotan dan akan menjadi vital setelah ditetapkan menjadi DKJ meskipun bukan ibu kota, tetapi nanti ada kawasan aglomerasi. Ya, jadi cakupannya akan lebih luas dan memiliki kekhususan-kekhususan di dalam pengelolaannya. Oleh karenanya ini akan menjadi wilayah penting bagi siapapun tentu yang berkepentingan ke depan. Oleh karena itu sangat dinamis dan siapapun partai yang mengusung saat ini ya terus mencoba mengeksplor kemampuan internalnya. Ya termasuk kami di Demokrat juga terus mengeksplor kemampuan kami di Demokrat untuk bisa mendapatkan kandidat yang tepat, dan tepat itu adalah untuk apa? Tepat untuk memimpin seluruh rakyat Jakarta dengan baik, dengan adil, bisa maju, bisa menangani seluruh persoalan dan masalah yang ada di DKJ. Termasuk bagaimana penanganan banjir, rob, dan pengembangan kawasan kota, karena bagaimanapun Jakarta ada batasnya, sehingga harus ada inovasi baru dengan kemampuan personal memimpin Jakarta yang jauh lebih baik dibandingkan dengan mungkin daerah-daerah lain. Bang, ya memang Ridwan Kamil sudah pernah dibicarakan, ya, dan ini terutama di Kim juga dibicarakan terkait dengan Pak Ridwan Kamil. Namun kan Golkar masih terus mempertimbangkan. Jadi rumahnya Pak Ridwan Kamil kan Golkar gitu ya, sedang mempertimbangkan antara DKI ataupun Jawa Barat. Menurut saya memang ini harus didudukan kembali gitu. Karena sekali lagi memimpin Jakarta tentu butuh orang yang punya pengalaman, punya pengetahuan, dan punya kapasitas untuk ke depan gitu. Nah, oleh karenanya partai-partai terus mengeksplor tentunya ya, karena belum ada kepastian sampai hari ini. Dan tidak ada partai yang cukup untuk mengusung sendiri. Oleh karenanya kan harus berkoalisi. Nah, kalau berkoalisi berarti harus mencari koalisi. Nah, ketika mencari koalisi tentu juga harus ada kandidat yang diusulkan oleh masing-masing partai dalam koalisi. Nah, ini kan belum terjadi juga gitu. Ini yang sampai saat ini biasanya kalau wilayah ataupun daerah lain di Demokrat sendiri mengeluarkan surat tugas gitu. Nah, sampai saat ini untuk DKI Jakarta kami masih menggodok di internal. Ya, di internal kan ada kandidat-kandidat juga, ada Pak Mujono, ada Pak Dede Yusuf, kemudian ada Mbak Selika, banyaklah internal yang sekiranya mungkin kalaupun tidak perspektifnya nanti bisa menjadi calon gubernur, kami juga bisa berkontribusi mengusulkan untuk calon wakil gubernur gitu. Nah, tetapi sekarang yang harus dipastikan mana sesungguhnya kandidat yang ada. PKS memunculkan Pak Sohibul Imam, kemudian ada yang memunculkan juga Pak Anies, ada yang memunculkan juga Mas Kaisang gitu kan. Pak Ridwan Kamil tentu muncul sejak awal. Nah, ini yang sedang kami godok bersama. Pak, ini apakah ini tertutup kalau Demokrat untuk mendukung Pak Anies, tertutup bagi Demokrat untuk maju calon sendiri? Apakah ini ada peluang yang tidak ada peluang bagi Partai Demokrat dukung Pak Anies? Yang pasti kami sampai saat ini tidak membicarakan Pak Anies. Karena di Kim itu kan sudah ada kesepakatan untuk mengusung Pak Ridwan Kamil, tapi saat ini Golkar masih menahan-nahan ya, karena masih melihat elektabilitasnya ini gimana boleh jadi? Ya kan itu sangat bergantung juga kepada internalnya, tapi untuk calon gubernur tentu sangat bergantung juga nanti kepada Pak Ridwan Kamil. Pak Ridwan Kamil akan maju di Jakarta atau maju di Jawa Barat, kan begitu. Nah, kalau maju di Jakarta, ya kita lihat Kim apakah memang akan mengikatkan diri untuk sama-sama mendukung Pak Ridwan Kamil dengan kandidat yang nanti wakilnya kita godok bersama atau diusulkan, ataukah apa. Ini kan terus pembicaraan silaturahmi dan komunikasi politiknya terus dijalin. Dan saya kira belum ada sesuatu yang pasti betul siapa yang akan diusung. Oleh karenanya dinamika ini ya terus dibuka, dinamika ini terus dibuka di dalam partai-partai, dan kemudian komunikasinya ya menjurus kepada siapa yang nanti tepat.
Nah nanti setelah itulah baru nanti diumumkan kepada publik. Pada akhirnya kan akan terbuka juga kepada publik. Tapi Pak Ridwan Kamil sendiri itu sebenarnya lebih memilih kemana sih Pak? Ke pembahasan tim, apakah dia mau jadi condong ke Jakarta atau ke Jabar? Saya kan bertemu dengan beberapa orang. Saya juga pernah bertemu dengan Pak Ridwan Kamil, dan Pak Ridwan Kamil juga ya menimang-nimang lah ke DKI Jakarta gitu ya. Tapi kan belum ada kepastian saja, kita belum lihat. Saya juga barusan ketemu dengan Pak Deddy Mulyadi. Ini mau kemana nih? Pak Deddy mau mana? Jawa Barat. Pak Ridwan Kamil mau kemana? Kayaknya POM ke Jakarta. Masih pembicaraan lah ya. Dan menurut saya ini anggap sebuah dinamika saja. Nanti pada akhirnya tentu partai-partai akan memutuskan berkoalisi dan memutuskan siapa yang itu nanti akan ditetapkan menjadi calon gubernur dan wakil gubernur DKJ, daerah khusus Jakarta. Herman, untuk Kesepakatan di tim itu kalau Pak Ridwannya maju Jakarta, nanti Pak Deddy Mulyadi Jawa Barat seperti itu. Ya sementara pembicaraan seperti itu ya, pembicaraan. Pak, emang apa harus wajib Kim bersatu dalam pilkada atau gimana Pak? Kalau dalam pilkada ke depan harus wajib Ya Kim? ini kan dinamika gitu ya, dinamika dalam politik menurut saya tidak ada wajib dan sunat gitu ya. Kita lihat saja nanti keputusan koalisi. Yang pasti Kim memang untuk Jakarta ini Kim memang solid lah untuk melahirkan pemimpin DKJ yang tentu nanti sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat Jakarta. Semua kemungkinan itu ada. Dalam politik semua kemungkinan itu ada. Namun rasionalitas tentu juga harus kita perhitungkan, pertimbangkan. Komunikasi dengan PKS. Komunikasi politik mesti ada, ya mesti ada. Tetapi saya kira sejauh mana, kan Pak Sohibul kan baru dimunculkan hari ini, baru rame gitu ya. Kan pembicaraan itu biasanya seminggu kemudian, 2 minggu kemudian baru ada pembicaraan. Yang pasti nanti akan ditetapkan sebelum pendaftaran, yaitu pada tanggal 27 Agustus. Jadi sebelum pendaftaran pasti ditetapkan. Ada wilayah-wilayah yang ini strategis Kim juga harus bersama-sama, karena sama-sama kita juga tidak bisa mengusung gitu ya. Jadi harus bersatu menurut saya, dan wilayah-wilayah strategis yang tentu ini penting bagi masa kini maupun masa ke depan ini harus dibicarakan bersama. DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur kan sudah selesai ya, Jawa Timur. Dan wilayah-wilayah lain yang dianggap strategis tentu ini akan dibicarakan bersama supaya perspektif apa yang menjadi harapan Pak Prabowo, beliau telah menang menjadi presiden terpilih hari ini, tentu juga nanti bisa didukung oleh pemerintahan daerah yang kuat, pemerintahan daerah yang sejalan, yang selaras. Saya kira konsep ini ya nasional gitu ya. Pak Herman, ini baru-baru ini kan pimpinan Kim, partai-partai politik ya, ketua umumnya berkumpul bertemu dengan Pak Prabowo. Apa salah satunya bicarakan pilkada atau kepemimpinan atau kabinet ke depan? Kemarin kan sudah dijelaskan ya, kalau nggak salah di salah satu media itu sudah dijelaskan secara utuh oleh Mas AHY, Ketum Partai Demokrat, Menteri ATR BPN, yang kebetulan saya mendampingi di Pontianak pada waktu itu, menjelaskan bahwa memang itu ada seminar, di sana ada seminar terkait dengan sistem pertahanan nasional. Nah, seminar itulah Pak Prabowo sebagai pembicara kunci, tentu sebelum acara dimulai ada di ruangan khusus dulu bicara-bicara. Ya pastilah namanya sentuhan entitas politik pasti ada perbicaraan politik. Namun saya kira kan di situ juga ada yang lainnya, ada Pak Erik juga di situ, ada di situ. Artinya pembicaraannya lebih kepada pembicaraan kebangsaan. Bagaimana memajukan Indonesia ke depan, pertumbuhan ekonomi yang baik, mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kemudian dalam perspektif itu apa yang menjadi bagian penting dan pembagian tugas di masing-masing partai yang selama ini menjadi partai-partai pengusungnya Pak Prabowo. Saya kira lebih bicara kebangsaan. Kami sudah ketemu dengan Pak Bobi sudah, dan Mas Bobi saya kira punya pemikiran yang visioner ke depan bagaimana membangun Sumatera Utara, dan punya pengalaman membangun Medan, punya pengetahuan, punya pendidikan yang cukup untuk bisa membaca hope dari masyarakat,
Dan kami meyakini bahwa Mas Bobi bisa menjadi pemimpin Sumatera Utara. Nah, mengenai wakil kan memang diberi kebebasan. Kalau sudah sama-sama kita menetapkan arahnya ya, karena Rekom kan belum keluar ya. Arahnya adalah ke Mas Bobi, ya tentu Mas Bobi punya kewenangan nanti untuk memilih siapa calon wakilnya. Karena dalam memimpin sebuah wilayah, sebuah daerah itu, ya ibaratkan suami istri, mereka harus harmonis di dalam memimpin wilayahnya. Sehingga tidak bisa dipaksakan si A harus berpasangan dengan si B gitu. Nah, kecuali partai-partai punya hak untuk mengusulkan. Demokrat juga mengusulkan nama-nama yang tentu ini bisa mendampingi Mas Bobi. Nanti partai-partai lain juga mengusulkan nama-nama yang bisa mendampingi Mas Bobi. Nah, selebihnya ya Mas Bobi lah nanti yang menentukan siapa sebetulnya yang tepat untuk memimpin. Karena juga harus diperhitungkan, wakil kan juga harus memiliki kapasitas, integritas, dan memiliki pengetahuan yang cukup juga supaya antara gubernur dan wakil gubernur sama-sama bisa membangun wilayahnya masing-masing. Jadi kalau Pak Ongko Hasibuan sama Pak Teguh Santosa ini nama yang diajukan, tapi nanti selebihnya masih dinamikanya sepanjang ya? Betul. Kan ada yang lain juga, ada memunculkan yang lain, ada bupati yang lain gitu yang mengusulkan, dari partai-partai lain juga mengusulkan. Kami mengusulkan juga ada 2 nama yang daftar di Demokrat yang tentu ini juga layak lah. Tapi selebihnya diserahkan kepada Mas Bobi. Kami akan ada rapat, kalau nggak hari ini besok kami akan rapat, dan itu kan sangat tergantung kepada persetujuan di Ketua Majelis Tinggi. Kami di tingkat Satgas kami juga akan ada rapat. Dari Satgas kami akan melaporkan kepada Ketua Umum. Seluruh tentu banyak wilayah akan kami laporkan, bukan hanya Sumatera Utara, akan kami laporkan kepada Ketua Umum. Nanti Ketua Umum akan melaporkan kepada Majelis Tinggi, kepada Ketua Majelis Tinggi, kepada Pak SBY dan seluruh anggota Majelis Tinggi. Dan kemudian setelah itu diputuskan untuk gubernur, tentu keputusannya keputusan Majelis Tinggi. Tapi kalau untuk di kabupaten kota, keputusan Ketua Umum. Jadi saya kira tunggu proses ini, dan kami dalam waktu dekat memang Satgas akan membuat laporan, kami akan melaporkan. Setelah melaporkan nanti Ketua Umum akan melaporkan ke Majelis Tinggi. Untuk tingkat provinsi, Ketua Umum akan memutuskan untuk di tingkat kabupaten kota. Berarti tunggu arahan dari Pak SBY gitu? Keputusan. Nanti beliau akan mendapatkan laporan dan memutuskan. Pak Herman minta tanggapan soal Prabowo efek untuk di pilkada nanti, kira-kira seberapa besar sih pengaruhnya? Kita kan dapat melihat ya bagaimana Pak Prabowo meskipun terbatas sebagai Menteri Pertahanan, kita bisa melihat komunikasi internasionalnya bagus, kemudian membela Palestina juga dengan cara yang baik gitu, dan konsisten terhadap apa yang menjadi program-program unggulan ketika disampaikan pada waktu kampanye, seperti makan bergizi gratis sampai hari ini tetap itu menjadi program utama dan sudah diusulkan masuk dalam mata anggaran tahun 2025 ya, sehingga nanti ketika diputuskan di bulan September akhir ataupun ya September akhir akan diputuskan oleh periode ini ya, program-program yang terkait dengan program utama yang disampaikan oleh Pak Prabowo juga sudah masuk dalam mata anggaran APBN. Oleh karenanya ini adalah bentuk keseriusan, sehingga publik saya kira melihat atas kesungguhan Pak Prabowo dan bagaimana langkah-langkah yang begitu positif dilakukan oleh Pak Prabowo, ini akan menjadi Prabowo efek dalam pilkada gitu ya. Karena bagaimanapun kita bisa melihat contoh di daerah pemilihan saya, Pak Prabowo itu menang 65-70% menangnya, sehingga pasti ekor jasnya pasti ada. Ini akan juga berpengaruh terhadap pilkada. Nah, oleh karena itu saya kira kalau ditanya apakah ada, pasti ada. Pak Jokowi efek masih ada, pasti Pak Jokowi efek masih ada, karena kepuasan terhadap Pak Jokowi juga kan tinggi sekarang, di atas 70% gitu. Nah, sehingga masih ada, masih kuat menurut saya Pak Jokowi efek juga terhadap pilkada.